Hari ini kita akan belajar bersama tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa. Menurut Lado, bahasa adalah alat komunikasi utama antar manusia dalam masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi kita memiliki berbagai macam ragam. Puspandari menyatakan bahwa ragam-ragam itu digolongkan berdasarkan yang pertama tempat atau yang kita kenal sebagai dialek, yang kedua berdasarkan penutur, terdapat ragam bahasa cendekiawan dan ragam bahasa bukan cendekiawan, yang ketiga berdasarkan sarana, terdapat ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan, yang keempat berdasarkan bidang penggunaan, terdapat ragam ilmu dan ragam surat kabar, yang kelima berdasarkan suasana penggunaan, terdapat ragam bahasa resmi dan ragam bahasa santai. Nah, penggolongan ragam bahasa tersebut di ragam bahasa cendekiawan dan ragam bahasa resmi ini dapat dikatakan sebagai ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa baku. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan komunikasi ilmiah disebut bahasa Indonesia ilmiah. Biasanya digunakan untuk menulis karya ilmiah. Biasanya digunakan untuk menguraikan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Nah, Suparno dan kawan-kawan tahun 1994 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia ilmiah memiliki 6 karakteristik. Nah, yang pertama ada lugas dan jelas, yang kedua objektif, yang ketiga cendekia, yang keempat ringkas dan padat, yang kelima konsisten, dan yang keenam gagasan sebagai pangkal tolak. Karakteristik yang pertama yaitu lugas dan jelas. Pengertian lugas yaitu bahasa Indonesia ilmiah berkarakteristik lugas, dimaknai mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, serta tidak berbunga-bunga. Paparan bahasa yang lugas akan menghindarkan dari kesalahpahaman dan kesalah tafsiran isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Berikut salah satu contoh yang tidak lugas. Organisasi intrasekolah biasanya oleh Bapak dan Ibu guru diadakan pemilihan atau pengurus-pengurus organisasi siswa intrasekolah di antara kelas 1, 2, atau 3, serta diadakan pemilihan untuk membimbing dengan kata lain Bapak pembimbing organisasi intrasekolah oleh Bapak Ibu. Kalimat tersebut sulit dipahami karena berbelit-belit. Berikut contoh lugasnya. Regenerasi dalam organisasi siswa intrasekolah biasanya dilakukan dengan cara pemilihan. Pengurus terpilih dapat berasal dari kelas 1, 2, atau 3. Selama proses pemilihan, Bapak dan Ibu guru selalu membimbingnya. Dengan demikian, peran sebagai pembimbing yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru berjalan secara proporsional. Pengertian jelas, yaitu karakteristik bahasa Indonesia ilmiah, jelas dimaknai gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Bahasa Indonesia ilmiah memiliki fungsi sebagai alat mengungkap gagasan ilmiah secara jelas. Jadi, bahasa Indonesia yang digunakan harus jelas agar gagasan yang diungkapkan juga jelas. Bahasa yang jelas itu tidak hanya membantu penulis mengungkapkan gagasannya secara jelas, tapi juga membantu pembaca untuk memahami gagasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah memahami gagasan yang terkandung dalam suatu tulisan jika menggunakan gagasan yang jelas. Untuk mewujudkan bahasa yang jelas, diperlukan kiat khusus. Gagasan yang dituangkan dalam teks perlu ditata secara sistematis. Dengan penataan secara sistematis, dapat ditentukan apakah sebuah gagasan cukup dituangkan hanya dengan satu kalimat atau harus dituangkan dalam beberapa kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut. Sebelum masa pandemi COVID-19, masyarakat bebas berinteraksi tanpa harus menggunakan masker. Maka pada masa pandemi COVID-19, masyarakat harus menjaga jarak dan menggunakan masker untuk berinteraksi. Kalimat akan lebih jelas jika diungkapkan dalam satu kalimat. Berikut pembetulannya. Sebelum masa pandemi COVID-19, masyarakat bebas berinteraksi tanpa harus menggunakan masker. Sekarang, masyarakat harus menjaga jarak dan menggunakan masker untuk berinteraksi. Penggunaan kalimat yang tidak gramatikal dapat menyebabkan gagasan yang diungkapkan dalam paragraf menjadi tidak jelas. Rangkaian satuan dalam paragraf tersebut menjadi rangkaian kalimat yang fragmentaris. Kalimat-kalimat yang disusun bukan merupakan kalimat yang lengkap karena hanya terdiri atas kata-kata atau frase-frase lepas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bersifat objektif. Kalimat bahasa Indonesia dikatakan objektif jika menyatakan sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi penggunanya. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif, yakni dengan mengemukakan suatu pandang dari sudut pribadi saja tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Nah, dapat kalian perhatikan contoh kalimat pada teks tersebut, yakni besarnya dampak bencana alam terhadap masyarakat di Indonesia, saya rasa merupakan bukti bahwa pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah.
Penggunaan frase "saya rasa" pada kalimat tersebut dipengaruhi oleh emosi pribadi serta menjadikan kualitas keilmiahannya menjadi rendah. Nah, kalimat yang benar yaitu besarnya dampak bencana alam terhadap masyarakat di Indonesia merupakan bukti bahwa pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah. Next, cendekia. Molino 1989 mengungkapkan bahwa bahasa yang cendekia adalah bahasa yang mampu membentuk pernyataan yang tepat, saksama, dan abstrak. Jadi, bahasa Indonesia ilmiah yang bersifat cendekia maksudnya adalah bahasa yang mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua gagasan dan tiap-tiap gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, ketepatan, dan kesaksamaan, penggunaan kata juga akan menunjukkan kecendekiaan sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antara kata hasil bentukan imbuhan per-an dan imbuhan an. Penggunaan kata bentukan dari hasil dua imbuhan tersebut berbeda. Dalam laporan penelitian, misalnya, substansi yang ingin ditunjukkan adalah kegiatan proses memerikan. Kata yang digunakan adalah pemerian. Jika substansi yang ingin ditunjukkan merupakan hasil kegiatan memerikan, kata yang digunakan adalah perian. Melalui cara demikian, dapat pula dibedakan penggunaan pembahasan dan bahasan atau pemberian dan berian. Bahasa Indonesia ilmiah memiliki karakteristik yang ringkas dan padat. Dalam penggunaannya, bahasa ini cenderung menghindari pengulangan kata yang tidak perlu, sehingga setiap kalimatnya memberikan informasi secara langsung dan efisien. Selain itu, penggunaan istilah-istilah teknis dan kaidah tata bahasa yang konsisten juga membuat bahasa Indonesia ilmiah terkesan ringkas. Hal ini memungkinkan penyampaian informasi secara jelas dan tepat, tanpa perlu menggunakan kata-kata yang berlebihan. Karakteristik padat dalam bahasa Indonesia ilmiah juga tercermin dalam penggunaan frasa dan klausa yang efisien. Kalimat-kalimatnya cenderung singkat namun mengandung makna yang dalam, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat. Agar menjadi kalimat yang ringkas dan padat, kata adanya dan orang-orang dalam merupakan unsur yang perlu dihilangkan, sehingga kalimatnya menjadi seperti tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Nah, untuk karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yang selanjutnya adalah konsisten. Bahasa keilmuan berciri konsisten, artinya harus bersifat ajak, tak asas, selaras, dan tidak berubah-ubah sesuai dengan penyebutannya yaitu konsisten. Misalnya, istilah pembicara dan penutur memiliki makna yang sama. Namun, jika sejak awal istilah yang digunakan adalah istilah pembicara, maka sampai akhir teks harus menggunakan istilah pembicara, dan itu tidak boleh diubah-ubah. Demikian juga dengan penggunaan unsur bahasa yang disingkat. Jika pada awal penyebutan praktik pengalaman lapangan sudah disingkat menjadi PPL, maka singkatan tersebut juga harus digunakan hingga akhir teks. Nah, materi selanjutnya yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi, dalam penggunaan bahasa Indonesia ilmiah, gagasan menjadi pangkal tolak, yang dimana gagasan atau ide menjadi titik awal atau dasar dari penyusunan suatu teks. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang digunakan cenderung berorientasi pada kalimat pasif daripada kalimat aktif. Kalimat tersebut bertujuan untuk menekankan gagasan atau ide itu sendiri daripada pelakunya. Nah, contohnya nih yang pertama. Kita
harus sadar bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kalimat tersebut berorientasi pada penulis dan yang bukan penulis kan. Jadi dapat kita perbaiki menjadi kalimat yang seperti ini. Harus disadari bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Contoh yang kedua, skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Nah, kalimat-kalimat tersebut menjadi tidak berorientasi pada penulis atau yang bukan penulis.